Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya menyempatkan untuk mendengarkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, mari supaya hari ini kita lebih bersemangat lagi dalam mendengarkan saya, penyampaian saya. Mari kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa. Tepuk semangatnya gitu ya. Semangat. Semangat. Itu ya, yang itu ya. Yuk, tepuk semangat. Terima kasih. Semoga kita selalu semangat dari awal sampai akhir. Ya, diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Afika Ferida, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Lanjut. Nah, dalam diseminasi kali ini capaian khususnya yaitu pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir yaitu yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi nanti yang kita bahas tuh insya Allah banyak sekali nih. Maka dari itu mohon nanti itu tetap fokus ya dalam menyampaikan saya ini. Semoga nanti dapat hikmahnya, dapat manfaatnya, dan dapat kita aplikasikan di sekolah, di kelas-kelas kita masing-masing. Terima kasih. Apa itu budaya positif? Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Apalagi? Silakan, mungkin ada yang mau memberikan ya, pendapatnya tentang apa itu budaya positif. Budaya baik. Ya, budaya baik ya, namanya positif kan yang baik ya. Baiklah, nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Budaya positif atau ekosistem positif. Nah, apa itu budaya positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif itu dapat kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi kita itu sebagai pendidik itu diibaratkan seolah-olah kita itu sebagai seorang petani. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Mengapa demikian? Karena namanya petani itu kan menanam, umpamakan menanam padi. Saat beliau atau seorang petani itu menanam padi, yaitu mesti mengupayakan agar tanamannya itu tumbuh dengan baik, sehat, terhindar dari hama, tumbuh dengan subur. Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah seorang guru pasti menginginkan murid-muridnya itu menjadi anak-anak yang baik, menghasilkan bibit-bibit unggul, menghasilkan generasi yang santun. Nah, kita itu sebagai pendidik pasti menuntun tumbuh kembang anak menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, seperti halnya seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itulah perumpamaan seorang petani. Petani yang diibaratkan sebagai seorang petani, itulah guru pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Nah, nanti kita akan belajar tentang yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Maksudnya nanti kita akan belajar membandingkan antara stimulus
respon dan dengan teori kontrol seperti apa, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang apa itu disiplin yang sebenarnya. Dan apa sih 3 motivasi perilaku manusia itu? Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, nanti juga kita akan belajar apa itu keyakinan kelas dan hukuman dan penghargaan itu seperti apa. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Tentunya sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Nanti kita jabarkan apa saja itu. Yang kelima, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ya, bener ya saya ngomongnya ya, posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol? Kita cari soal. Yang keenam, segitiga restitusi. Pasti penasaran, udah pernah dengar apa itu segitiga restitusi? Oh iya, nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, lanjut. Nah, perubahan paradigma. Nanti kita akan mengubah paradigma kita tentang apa ya? Apa itu budaya positif ya? Melalui kegiatan kepala tangan. Nah, sudah sekarang kita memahami tentang perubahan paradigma ini menggunakan kegiatan kepala tangan. Nah, ada A dan B. Nanti ada 2 orang ya, Anda dan teman Anda, misalnya Bu Yaya, nanti sama Bu Dewi. Silakan. Jadi satu meja gitu lah maksudnya. Silakan. Berarti dalam satu meja. Ini diumpamakan seperti ini. Ya, perubahan paradigma itu seperti kegiatan kepala tangan kita. Perubahan paradigma tentang itu loh, motivasi diri. Nanti akan kita bahas selanjutnya, tapi ini disimulasi dulu dengan kegiatan kepala tangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ini gini, nanti Anda tuliskan benda yang Anda anggap paling berharga itu apa. Nanti genggam yang erat-erat, pertahankan, jangan sampai teman Anda yang B nanti terpengaruh dengan bujukannya, dengan paksaannya. Jangan sampai Anda terpengaruh karena ini barangnya kan benar berharga. Usahakan jangan sampai terbuka. Dibuka boleh, tapi yang namanya barang berharga kita harus mempertahankannya. Diusahakan. Berharga kan nggak kuat ya, terpaksa bagaimana lagi ya berharga. Boleh mengenggam sesuatu yang berharga, menurut Anda. Ya, tuliskan. Satu jadi A, satu jadi B. Yang satu orang saja yang menulis, yang satunya nanti merayu si A, yang B merayu si A. Nanti boleh bergantian. Yang jadi A nanti boleh gantian. Oke. Tuliskan yang benar-benar berharga bagi diri Anda. Sudah? Genggam yang erat. Yang satunya membujuk teman yang misalnya Bu Devi yang A, Bu Yaya yang B. Nanti gantian. Sekarang Miss Yaya bujuk Miss Devi pokoknya dengan segala upaya lah supaya beliau bisa membukanya. Mau membukanya. Coba. Silakan. Ya, dimulai. Disapa juga bisa sama Bu Juli, Miss Tuti ya. Disapa dengan Miss Tuti. Ya, rayu bujuk terus usahakan buka juga nggak apa-apa. Pokoknya bagaimana caranya diguliti atau diapapun terserah. Ayo. Nah, gantian yang satu boleh diletakkan dulu gantian. Di kelompok bangsa boleh atau dirayu diguliti pokoknya bagaimana caranya. Saya beri waktu ya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil membuka? Tidak berhasil. Ya, gantian boleh gantian. Ya, sekarang saya beri waktu 5 detik. Gantian.
Ayo, yang jadi A Miss Jaya, Kapan grade-nya? yang jadi B Miss Devi. Ayo, yang jadi A siapa ini? Aku yang Miss apa? aku yang lucu pokoknya. Ya yang ini, yang B Miss Buli. Nah, Miss Tuti. Yuk, 1, 2, 3. Ayo. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, Ya, kita 5. Udah berhasil atau tidak bukanya? Sekarang saya tanya, mengapa Miss Devi dulu? Mengapa Miss Devi nggak mau buka? Kan rahasia dan punya saya sendiri. Rahasia dan punya Anda sendiri. Terus mengapa Anda juga tidak mau buka tadi? Katanya nggak boleh. Ya boleh, tapi diusahakan kan katanya boleh. Ayo, sekarang. Orang lain. Iya, sekarang kalau bisa Pak, kenapa Kak tadi kok tidak dibuka? Ya itu karena saya pertahankan, mau itu berharga bagi saya. Ya karena berharga bagi Anda. Terus kalau Bu Huli, kenapa kok tidak dibuka tadi? Katanya barang berharga saya, jadinya ya tidak boleh diberi ke orang lain. Terus tadi Bu Syifa sama siapa? Ya. Nah itulah ya. Berarti kan yang bisa mengontrol Anda siapa? Diri saya. Ya diri Anda sendiri. Anda pengen buka, pengen tutup, itu serah Anda, nggak Anda kok ya. Nah seperti itu maksudnya. Ya konsepnya seperti itu. Silakan dilanjutkan. Nah ini konsepnya seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, miskonsepsi. Miskonsepsi berarti konsep yang salah gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah ibaratnya tadi gitu. Ilusi, suatu ilusi berarti suatu yang khayalan gitu ya. Ilusi menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya bisa nggak sih guru itu mengontrol murid? Itu patut atau tidak sih? Itu ya. Sebetulnya itu patut atau tidak ya? Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa betul? Apabila kita itu membuat murid kita merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka? Atau malah mereka menjadi tidak percaya diri karena merasa bersalah seperti itu? Sekarang bisa dan kondisi, tapi jangka panjangnya tidak boleh. Oh, berarti bisa berpengaruh jangka pendek tapi jangka panjang nanti pengaruhnya kurang baik gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul atau tidak? Ilusi bahwa semua penguatan yang kita berikan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ada penguatan negatif juga ya bermanfaat. Oh seperti itu ya. Ternyata juga bisa juga penguatan yang negatif itu menguatkan begitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa betul? Orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Berarti ilusi itu kurang tepat gitu ya. Nah, perubahan berarti ini merupakan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang merupakan suatu miskonsepsi atau konsep yang kurang tepat gitu. Silakan dilanjut. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah dari sini bisa kita simpulkan bahwa bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau menurut teori stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar dipandangkan sama dengan kita. Akan tetapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, sedangkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita menganggap bahwa kalau anak berperilaku buruk itu kesalahan, suatu kesalahan. Akan tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon, akan tetapi kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Akan tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Stimulus respon itu ada, pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Nah, pemaksaan itu saat rujukan gagal kan ada tadi gagal bujuk kan. Nah itu namanya
pemaksaan ya. Nah nanti terus ada memaksakan karena lucu, tolong ya dibuka, nah, gitu kan? Karena jangan buka kan ada paksa sih, salah buka gini. Nah itu ada salah bukan gagal. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah jadi harus berkolaborasi supaya nanti ada pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah itu kalau stimulus respon itu model berpikirnya tuh menang atau kalah. Nah, kalau bisa membuka berarti ada menang, rasa menang gitu ya. Nah akan tetapi kalau teori kontrol itu model berpikir menang. Akhirnya nanti hasilnya menang, sama-sama menang begitu. Nah, lanjut. Kembali slide selanjutnya, apakah makna disiplin? Tentu kita selalu mengeluhkan mendambakan siswa yang disiplin. Nah, apa sih disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Berarti menurut Sokrates dan Plato itu makna asalnya dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, maksudnya disiplin diri yang berasal dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Kita kan selalu ingin anak itu menjadi patuh. Kalau anak sudah patuh berarti itu anaknya sudah disiplin. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita itu kalau mau mendisiplinkan anak, akhirnya apa? Kita membuat suatu kadang kan buat hukuman gitu ya. Kalau anak disiplin ya kita hukum. Nah akibatnya apa? Anak merasa tidak nyaman. Karena dihukum kan nyaman nggak kalau namanya orang dihukum? Pasti kan tidak nyaman kan ya. Dan akan berbekas pada diri anak. Nah, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi. Motivasi itu ada dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal berarti berasal dari luar. Kalau internal dari diri sendiri, ya berarti dari kita sendiri. Nah, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau kita merasa apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya kan dihukum kan, dia kan merasa apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Seharusnya nanti saya tidak melakukan itu. Nah, itu berarti motivasi eksternal karena tadi mendapat hukuman dari luar kan, dari luar dirinya kan. Nah, dia akan merasa seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, berarti termotivasi karena mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ya, timbul akhirnya gitu. Nanti apa yang akan saya dapatkan kalau saya berhasil menjawab pertanyaan dari guru? Kalau suka dikasih penghargaan, misalnya kita dikasih permen misalnya, kalau bisa menjawab dikasih guru permen, siapa yang bisa menjawab? Itu kan berarti mereka menjawab karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah sebuah tujuan untuk mencapai disiplin positif. Ya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, motivasi internal ini ya untuk mewujudkan menjadikan kita menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya? Nanti yang muncul dalam dirinya seperti itu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Lanjut. Nah, ini merdeka. Sekarang ini kan kita
berada dalam kurikulum merdeka. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, inilah kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Dia terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tapi karena dari diri sendiri atau motivasi internal tadi. Lanjut. Nah ini peraturan kelas. Nah di semua sekolah pasti mempunyai peraturan kelas. Nah peraturan kelas ini apabila ingin menjadikan budaya positif, maka peraturan kelas ini sebaiknya diubah menjadi suatu keyakinan kelas. Dengan adanya suatu keyakinan kelas, maka nanti akan menjadikan lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan menjadi budaya yang positif. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, nanti kita itu akan belajar tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Ya, lanjut. Keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Tadi ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok keyakinan kelas? Ada yang mungkin bisa tahu kenapa kok bukan peraturan? Kenapa kok kita sekarang ini di kurikulum merdeka diharapkan tuh bukan peraturan kelas, tapi kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan, coba diresapi ya, peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan dibuat satu orang untuk banyak orang. Iya. Kalau keyakinan tuh buat banyak orang yang diyakini, yang mereka yakini, jadi mereka yakin, bukan dipaksakan yakin. Kalau peraturan dipaksakan yakin itu baik mereka. Ya betul sekali, tepat sekali untuk pertanyaan untuk Ibu Siva. Ya tepat sekali, memang seperti itu tujuannya maksudnya. Kalau peraturan tuh sifatnya satu arah, satu orang yang membuat, tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas berarti kan dibuat bersama-sama, ya antara guru dan murid itu membuat keyakinan bersama-sama. Yang mana keyakinan diyakini, diresapi, kalau bisa dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab karena suatu keyakinan, suatu kesepakatan bersama, gitu ya. Nah ini kita lanjutkan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini digambarkan seperti itu. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ada seperti itu? Ini kan peraturan ya, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Karena namanya peraturan ada tujuannya pasti ya. Agar apa ini? Untuk keselamatan. Kalau peraturannya kan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, gitu kan? Nah, nanti lain dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Lebih yakin? Ya, lebih sederhana. Kalimatnya lebih positif, mudah diingat oleh anak. Coba ada yang tahu kalau harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira untuk keyakinannya apa? Kita akan selamat ketika menggunakan helm. Ya, berarti apa? Positif kan? Ya, menjaga keselamatan seperti itu. Nah, betul, tapi tepat. Ya, kita harus supaya selamat harus menggunakan helm. Kalau dibuat kalimat yang lebih positif lagi, lebih pendek lagi, benar-benar ya menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini juga suatu peraturan, bukan keyakinan. Nah, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kalau dijadikan keyakinan kelas menjadi bagaimana? Nah, betul, tepuk tangan untuk saya. Ya, menjaga kesehatan. Nah, tadi kan menjaga keselamatan, itu menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau ini kan, oh ya peraturan harus datang tepat waktu berarti apa? Kedisiplinan. Ya, harus menjaga kedisiplinan. Tadi keselamatan,
kesehatan, yang ketiga kedisiplinan. Ya. Nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah maksudnya seperti itu. Nah sebaiknya itu kita itu memiliki sebuah keyakinan, bukan sebuah peraturan. Nah diharapkan seperti itu. Silakan dilanjut. Nah ini ada 2 kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Silakan dicermati di antara 2 kesepakatan kelas tersebut yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Silakan. Oh ya, yang kesepakatan kelas yang hijau dan putih? Yang putih. Mengapa Anda kok memilih yang putih? Nah betul, tepuk tangan lebih putih. Lebih sederhana. Nah, apalagi selain lebih sederhana? Ya betul, tepuk tangan Miss Devi ya lebih positif. Betul. Kayak kalau yang ini kan lebih bertele-tele ya, kurang sederhana ya. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, positif. Saling menyayangi, intinya itu. Kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat kan bisa diuraikan lagi kan ya. Semangat itu bentuknya apa? Fokus dalam belajar, mendengarkan penjelasan gurunya. Kami murid yang senang dalam belajar, itu juga termasuk dalam kriteria semangat. Berarti bersifat universal. Nah, maksudnya itu kalau keyakinan kelas itu bersifat universal, bisa dijabarkan banyak gitu ya, banyak lagi. Yang kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, peduli kan juga gitu ya. Peduli itu juga penjabarannya banyak. Contohnya apa misalnya? Tolong menolong, saling membantu, kasih sayang ya. Nah itu ya. Lanjut. Nah berarti sudah agak paham berarti ya apa itu keyakinan kelas. Nah ini yuk. Tadi kan kita sudah belajar membedakan. Ya silakan. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Iya sama saja. Nah, sama kesepakatan kelas karena kan keyakinan kelas juga dibuat atau disepakati oleh warga kelas itu. Nah ini yuk, tadi kan kita sudah belajar tadi tentang keyakinan kelas. Nah sekarang ada peraturan, nanti dijawab ya. Kira-kira itu keyakinan kelasnya apa? Kalau ada peraturan seperti ini. Yang pertama, peraturannya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya? Atau nilai kebajikan yang dituju dengan mengembalikan buku pada tempatnya. Silakan. Disiplin. Oke, ada lagi? Kerahasiaan. Ketertiban. Nah, kita lanjut. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Saling menyayangi. Nah, itu ya. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Apalagi tidak disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kalimat positif. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Nah, kesehatan, komputer ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Antri tertib. Ya, lanjut. Gunakan masker apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yo, ini uji jawabannya. Silakan. Nah ini keyakinan kelas yang dituju atau nilai kebajikan yang dituju dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai yang dituju yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, sama saja dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau nggak mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain kan? Dan juga menghormati diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nah, keselamatan ya, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul tadi kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ya menghormati orang lain, kesabaran betul. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan
kan ya untuk kesehatan juga keselamatan kan ya kita pakai masker. Dan juga jangan berlari ke kelas atau koridor. Nah, ya menunjukkan keselamatan atau keamanan. Yuk lanjut. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan G. Nah ini contohnya, ini ada contoh keyakinan di kelas uji, di kelas besar ya. Ini contohnya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, hormat ini menggunakan tabel T. Kalau T kan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tabel Y itu bisa terdiri dari terlihat, terdengar, dan berperilaku. Bisa yang hormat saja ya, kita bahas yang hormat saja. Yang hormat yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau hormat itu tampak seperti bagaimana sih menghormati orang itu? Tampak seperti bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Tampak seperti maksud perbuatan apa yang menunjukkan hormat? Sopan. Nah, dari tampak seperti misalnya berkata yang sopan, tidak tampak seperti kebalikannya berarti berkata ya kasar. Itu maksudnya seperti itu. Nah, maksudnya kalau namanya anak, pasti kalau kita ajak membuat keyakinan kelas kan pasti tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu kan? Nanti kita menjadi ke anak begitu. Nah, kalau hormat itu tampak seperti kalau kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik atau sopan pada orang lain. Tidak tampak seperti berbicara yang kasar. Kemudian hormat terdengar. Terdengar seperti apa sih hormat itu? Terdengar berarti kita mengucapkan apa kepada anak itu supaya supaya anak itu bisa hormat pada orang lain. Biasanya kita katakan apa? Terdengar itu maksudnya itu, terdengar oleh anak itu bagaimana? Marilah kita berbicara yang sopan gitu. Terlihat. Nah, kalau hormat itu terlihat dalam sikap yang bagaimana? Perilakunya terlihat bersalaman pada guru. Terus apa lagi? Kalau namanya orang hormat, cara menggunakan bahasa yang santun. Berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun, apa namanya? Terlihat yang kita lihat, yang dapat kita lihat. Menunduk ketika Iya, menunduk sopan ya. Nah, terus terlihat itu kan yang terlihat. Nah, berperilaku. Nah, tadi berperilaku apa tadi? Hormat. Kalau menunjukkan hormat itu tadi sopan, apalagi kita satu seperti itu kan perilakunya. Kalau orang yang hormat itu, maksudnya gitu. Jadi terdengar, terlihat, dan berperilaku. Lanjut. Nah ini tadi sudah, yuk lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Karena apa? Dengan adanya penghargaan itu, anak malah menjadi ingin. Kan motivasinya, aku ingin menjawab supaya dapat hadiah. Aku ingin nilai apa namanya? Nilaiku bagus biar dapat hadiah. Jadi motivasinya tuh cuma penghargaan, bukan karena motivasi diri ingin menjadi lebih baik karena ingin hadiah gitu kan. Jadi gurunya disuruh menyiapkan hadiah terus begitu. Nah, apa akibatnya dengan penghargaan itu? Nanti pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek anak akan minta hadiah secara langsung. Nah ini jangka pendek jangka panjangnya kenapa? Tanya bedanya itu tadi dengan apresiasi itu gimana? Apa kita juga tidak boleh mengapresiasi? Ya, kalau dalam ini, kalau yang saya coba di CGP itu kalau untuk memotivasi, kalau motivasi bagus tidak masalah ya. Tapi jangan selalu apresiasi tidak masalah, apresiasi bagus tidak masalah ya. Tapi kalau apresiasi berupa suka memberikan barang-barang hadiah, misalnya diberikan es, diberikan jajan terlalu sering-sering, itu nanti efeknya kurang bagus banget. Penghargaannya, tapi kalau apresiasi tidak harus berbeda. Gitu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum tadi. Nah, akhirnya dia kan terus ingin mendapat penghargaan terus penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, mungkin karena dia motivasinya ingin dapat penghargaan terus, jadi
anak tersebut kemudian mungkin menjawabnya tergesa-gesa atau mungkin kurang kata dan ya bagaimana caranya supaya mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan tidak efektif, seperti kata mati ya, karena anak mati juga akan ketagihan gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ada yang tahu? Satu tidak itu kadang. Iya, kalau anak iya akan menimbulkan kecemburuan pada siswa yang lain. Yuk lanjut. Saya sih ya. Iya Pak. Karena penghargaan itu tadi memang untuk guru mungkin itu ada benarnya ya. Iya. Tetapi kadang seiring usia anak ada yang perlu diberi. Ini kalau dalam koridor sebagai orang tua, Iya. kalau pengalaman pribadi itu saya juga dulu seperti itu kan oleh orang tua saya, dan saya juga itu saya terapkan ke anak saya. Mungkin waktu kecil mungkin senang jajan, kalau bisa ini tak kasih uang ini, tapi semakin sesuai dengan perkembangan kenalan anak itu kan lama-lama bisa terlepas. Itu hanya untuk memulai mengumpulkan motivasi saja. Ya, terima kasih. Ya, itu kadang itu teori beda dengan praktek. Mungkin juga bisa ya, tergantung situasi dan kondisi, juga tergantung anaknya bagaimana, tergantung kita juga caranya bagaimana. Kan bisa seperti itu kan. Tergantung kita juga maksudnya menyampaikan ke anak itu loh, gimana mungkin kan gitu. Komitmennya gitu. Maka dari itu komunikasi tuh pemilihan komunikasi yang tepat itu penting sekali gitu loh. Tindakan guru sekarang. Nah, ini coba saya tanya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, namanya hukuman itu beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi bagaimana? Biasanya. Dianukan dulu, dikomunikasikan dulu, kamu kayak gini nanti sanksinya ini. Nah, ya betul. Kalau hukuman satu pihak ya. Nah, iya. Nah, inilah ya coba. Tadi kan sudah tahu kalau hukuman dari satu orang sepihak, kalau konsekuensi sudah disampaikan terlebih dahulu. Dan anak-anak sudah tahu. Yuk, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman ya, guys. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lari karena terlambat hadir di sekolah disuruh lari. Apa? Konsekuensi atau hukuman ini? Salah gak dihukum? Kalau dikomunikasikan dulu berarti konsekuensi. Ya, komunikasi dulu berarti konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kakean. Udah bayar hukuman atau konsekuensi ini ya? Ayo dicoba dulu, saat ada apa-apa nanti ada kuncinya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menceritakan. Ayo lanjut, inilah kunci jawabannya. Nah, ini kalau mencatat 100 kali itu hukuman, lari mengelilingi lapangan basket hukuman, murid diminta untuk push up hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, terus mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam hukuman. Mengenakan sepatu seharian. Iya, untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam hukuman. Yang awal 2 sama yang terakhir itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini gini, kalau ini kan udah ada pelajaran PJOK. Terus lari mengelilingi lapangan basket kan ada suatu konsekuensi karena ini kan pelajaran PJOK kan juga untuk menyehatkan badan kan. Kalau namanya PJOK kan ada pelajaran lari juga kan. Jadi kan sinkron gitu kan. Berarti kan ada korelasi ya. Iya ada korelasi, ada korelasi antara PJOK dengan lari ini gitu. Beda dengan ini. Kalau ini kan karena terlambat hadir di sekolah.
gitu. Jadi itu merupakan hukuman dan yang itu lari dari lapangan itu merupakan konsekuensi. Lanjut. Terus Nek, kalau terlambat konsekuensinya kira-kira yang terbaik apa? Kalau terlambat konsekuensinya, Nah, ya kesepakatannya gimana? Kalau menurut saya gitu, nanti kan di kelas. Nah, nanti dibuat kesepakatan, nanti konsekuensinya apa? Tadi saya juga mencoba ke anak-anak, tapi akhirnya kalau dulu-dulu lagi bocah biasa sih pakai nyamuk. Nah, nanti konsekuensinya ditanyakan ke anak. Kalau ya nanti kalau yang terlambat konsekuensinya apa? Coba ditanyakan, dikomunikasikan ke anak, tapi jangan sampai yang memberatkan anak atau juga hukuman fisik yang mendidik lah. Kalau disuruh nyapu kan waktu istirahat paling tidak kan malah kelasnya tambah bersih gitu seumpama, atau disuruh baca buku tambah pintar kan. Ya lanjut ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Fisiknya misalnya suruh lari, nah fisiknya kan capek ya, hatinya juga dukung, masalah itu ya, untuk jangka waktu lama mungkin karena dihukum dia masih ingat sampai SMP, SMA sampai dia tua mungkin ingat aku dulu pernah dihukum suruh bersihin kamar mandi, nah, suruh bersihin WC, nah, itu kan mungkin diingat sampai tua. Nah, padahal memang dia salah, begitu kan? Tapi hukuman itu akan menjadikan dia sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek karena menyadari mungkin ya itu kan sudah jadi konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, karena dihukum maka anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin, menghargai disiplinan. Kemudian hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus berupa tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah kan tahu bagaimana menempatkan diri begitu ya. Oh aku ini kok aku salah. Konsekuensi lebih berhati-hati mungkin ya. Terus dengan hukuman konsep diri yang buruk membuat konsep diri akan buruk. Sedangkan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kan aku dihukum. Misalnya takut menyembunyikan kesalahan, contohnya apa ya kira-kira? contoh tadi pagi, cucu saya ngompol. Nah, Kalau kamu ngompol, enggak, air ngompol. Ini tumpahan air tak kasih parfum. Pinter banget ya. Dalam rangka menyembunyikan kesalahan. Iya, anak kecil kok pinter banget ya. Ya karena takut dimarahi kan. Mungkin kayak kalau ngompol dimarahin di rumah. iya, mungkin karena dia. Makanya dia akan menyembunyikan kesalahannya, takut kalau dihukum. Kalau dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena sadar diri, udah konsekuensinya seperti itu. Terus dengan hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dihukum bisa menghormati bendera misalnya, kan di halaman sekolah, hormat gini, otomatis semua satu sekolah ini kan akan tahu, maka dia akan merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, maka anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Cuma sementara. Yuk lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Survival apa ya? Bertahan hidup ya. Nah, terus cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi anak itu ya sebagai manusia maupun anak lah ya yang kita temui sehari-hari itu, mereka itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya apa? Bertahan hidup. Makan apalagi? Minum. Terus apa lagi? Memperoleh pendidikan. Terus merasa aman, merasa nyaman itu juga termasuk bertahan
hidup. Cinta kasih atau diterima. Ya, namanya anak pasti kepengen mendapatkan kasih sayang atau cinta kasih. Penguasaan. Nah, penguasaan berarti apa? Penguasaan. Ya. Terus kesenangan. Nah, kadang anak itu melanggar aturan karena dia merasa senang. Terus kebebasan. Kebebasan dia ingin seenaknya sendiri karena ingin bebas. Misalnya pengen anak-anak dalam kelas karena dia memang ingin bebas. Dia senang ya pengen bebas. Nah ini contohnya ya, silakan lanjut. Oh ini. Nah ini tadi kan kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Masih ingat tadi apa? Bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, terus kebebasan, penguasaan. Nah ini coba. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan akan apa? Nah kesenangan. Tuh, kita pertama kesenangan ya. Udah pintar ya, udah pintar ibu guru ya, pintar ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut juga. Apa tadi loh yang kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi? Kasih sayang, cinta kasih. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah kebutuhannya apa ini? Kebebasan, ya sih, pinter. Sebagai seorang guru, kita itu harus memahami 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Apa saja posisi kontrol itu? Nah, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oh, ini pernah dengar tentang ini? Pernah ya, dia belum pernah tahu tentang 5 posisi kontrol. Nah, ada guru yang menempatkan dirinya itu di posisi kontrol penghukum. Nah, bagaimana posisi seorang guru sebagai penghukum itu? Nah ini guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Siapa yang suka kayak gitu? Menghadik, menunjuk-nunjuk, apa itu? Menyakiti, menyindir. Nah kemudian kalau berkata guru begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, nada suaranya tinggi, nada suaranya tinggi. Nah, iya. Hasilnya bagaimana? Kalau kita di posisi penghukum, maka nanti hasilnya anak itu akan memberontak menyalahkan orang lain atau berbohong karena untuk menutupi kesalahannya, ya, nggak mau, ya, karena kita merasa menyakiti mereka, kita itu dipermalukan, kita dipermalukan nanti akan hasilnya akan memberontak atau menyalahkan orang lain dengan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, nanti murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi malah anak kalau gurunya marah mungkin malah senang gitu ya. Dampak pada murid, dampaknya bagaimana? Efektif tidak dengan menghukum itu. Akhirnya nanti anak akan mengulangi kesalahan, membuat merasa bersalah. Nah ini gurunya itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu tidak berbuat seperti itu. Ibu kecewa dengan kamu. Kamu tuh kenapa harus terlambat? Betul. Nah, guru berkata, ibu lelah sekali. Hampir tiap hari itu terlambat masuk sekolah. Nah, ibu guru jadi stres. Hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, anak akan menyembunyikan, menyangka, dan nanti juga akan sama seperti tadi kemudian berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, caranya murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Dan murid hanya berkata bagaimana? Maafkan saya. Dan dampaknya pada murid akan merasa rendah diri. Karena tadi gurunya bilang, aku sudah lelah memberikan kamu terlambat. Stres. Ya, dampaknya nanti murid akan merasa rendah. Merasa, ya, akan merasa
penghukum, membuat merasa bersalah. Terus lagi, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini berarti seperti mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, tipe ini tuh tipe pemantau dan tipe teman. Kalau teman itu nanti guru itu membuatkan alasan untuk muridnya. Nadanya itu lebih rendah. Safa, kamu kenapa tidak masuk hari ini? Kamu gak kasihan sama ibu? Nanti dianggapnya Pak kepala sekolah juga Bika ini gak bisa nasihatin kamu. Hampir tiap hari kok kamu terlambat. Sama-sama udah masuk kelas. Itu tuh tipe teman. Ayolah, nih lakukan ini. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Terus nanti hasilnya akan anak merasa apa? Ketergantungan. Nah karena rajin, ya, mentolerir kesalahannya. Terus murid meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Terus akhirnya bagaimana dampaknya? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Terus tipe pemantau. Nah ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Sudah berapa kali kamu kamu terlambat masuk sekolah? Sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan PR? Kan menghitung kan? Sudah 5 kali loh kamu ini. Nah ini pemantau. Nah, terus guru berkata apa peraturannya? Kalau sudah 5 kali tidak mengerjakan PR, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Pemantau ini dia itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi dia akan berbuat salah lagi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Oh ini kalau dia dikasih penghargaan terus. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya? Oh ya. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, berarti karena itu kan tadi dihitung ya jumlah kesalahannya. Nanti juga dia kan akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Aku masuk kayak gitu. Berapa macam murid nanti akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oh berarti kalau masuk ini nanti akan membuat dirinya itu melakukan sesuatu karena menitikberatkan pada sanksi atau hadiah yang akan diterima. Terus posisi manajer. Nah pada posisi manajer guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu tipe manajer ini tipe kalau yang penghukum pembuat merasa bersalah, teman dan memantau kan motivasinya eksternal. Akan tetapi kalau manajer ini motivasinya itu bersifat internal dari dalam diri. Cara mendisiplinkan anak itu dengan mengajukan suatu pertanyaan yang akhirnya nanti akan menggali kan alasannya apa, terus menggali keyakinan kelasnya apa, akhirnya dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, tapi dengan kita itu memberikan pertanyaan yang akan menggerakkan hatinya itulah untuk bertanggung jawab. Nah, guru berkata apa yang kita yakini? Nah ini berarti merujuk pada keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah nanti hasilnya akan memakan pribadi. Nah kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah seperti itu tadi. Hasilnya dia akan menemukan solusi dari permasalahannya. Dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Nah, posisi kontrol. Sekarang saya tanya, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Di mana? Sebagai penghukum? Ada lagi sebagai apa? Pemantau. Pemantau? Pernah? Pemantau? Sebagai teman juga pernah? Manajer pernah? Manajer pernah? Sekarang situasi. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Misalnya dalam hukum perasaan Anda pas menghukum anak itu bagaimana? Merasa tenang dan merasa pantas. Merasa pantas. Di mana posisi Anda saat ini? Kalau saat ini, misalnya setelah Anda
kontrol, Anda pilih yang mana? Manajer. Nah, bagaimana perasaan Anda kalau Anda bisa menerapkan posisi manajer? Senang terus? Bahagia terus? Mungkin dia merasa kesalahan. Tidak merasa bersalah. Ya, yuk lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi. Nah ini lebih restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini lanjut. Nah, inilah segitiga restitusi. Nah, kalau kita mau menjadi orang menjadi berada di posisi control manager, maka kita sebaiknya menggunakan ini segitiga restitusi. Cara untuk menggali, itu pertanyaan-pertanyaan itu, menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali alasan seorang dan alasan anak berbuat kesalahan dan bagaimana memperbaikinya. Gunakanlah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nanti kita begini, akan berkata pada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita itu ya sementara membenarkan anak itu. Soal orang bocah dengan cara membenarkan kesalahannya dulu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Berbuat kesalahan itu bersifat manusiawi. Nah, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu jenis pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada saat validasi tindakan yang salah. Ya. Setelah tadi berdamai dengan anak, kamu bukan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selanjutnya adalah menanyakan alasan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baru nanti kita tanyakan ke anak, kira-kira misalnya kalau tidak mengerjakan PR itu, kamu melanggar keyakinan kelas tidak. Nah, ini sampai pada menanyakan keyakinan. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi menggali ke anak, bukan kita terus kamu telah melanggar keyakinan kelas kita yang ini, bukan, tapi menggali ke anak, biar anak yang menjawab seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Pokoknya menggali tentang keyakinan kelas. Yuk lanjut. Nah, ini lanjut. Ini segitiga restitusi. Berikut penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Ini bisa dijadikan contoh bagi teman-teman semua nanti untuk menangani masalah anak di kelas. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini prosesnya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan alasan. Kemudian tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan.
kita menstimulus anak untuk bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Nah, demikian ya. Demikian teman-teman proses dalam melaksanakan segitiga diskusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu keyakinan puas, menanyakan keyakinan puas. Selanjutnya ini yang paling penting yaitu membentukkan keyakinan puas. Selanjutnya kita memasuki tahapan yang terpenting yang nanti akan kita praktekkan di kelas masing-masing, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Dan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan kalimat negatif. Akan selanjutnya diubah menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Karena Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disajikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Mengubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Karena apa? Kadang-kadang anak itu tahunya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu kan kalimat negatif kan. Nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya yaitu yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Karena apa? Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Inilah tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, nanti perlu dipedomani atau diperhatikan dalam membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya juga telah melakukan pembuatan keyakinan kelas ini bersama dengan murid-murid saya. Nah, mungkin ini contohnya.
apa itu keyakinan kelas. Tujuan membuat keyakinan kelas. Pemahaman dulu kepada murid bagaimana keyakinan kelas itu, bagaimana seharusnya keyakinan itu diyakini dan dilaksanakan dengan baik, karena ini berasal dari murid sendiri, bukan dari jadi menanyakan kepada murid kira-kira keyakinan kelas apa yang akan mereka sepakati, menggali dari anak sendiri, bukan berasal dari ini. Kita tuliskan di papan tulis. Dia bisa saja menggunakan sticky note. Ini karena anak kelas 1 belum begitu pandai menulis, jadi bisa dengan cara menggali anak di ide atau usul dari anak, itu dituliskan di papan tulis. Nah ini, kalau sebagian besar kata anak-anak ya, tahunya kalau peraturan itu kata-katanya mesti menggunakan kalimat yang negatif, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi murid-murid saya sangat antusias sekali. Mereka ingin memberikan usulan tentang peraturan yang atau keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Begitu banyaknya keyakinan kelas yang mereka ingin capai, ingin mereka buat, sampai lebih dari 10 itu katanya. Pertama-tama kan begitu ya, banyak sekali nanti ide dari mereka, nanti terus kita buat yang lebih sederhana, karena namanya anak-anak kan, ya ungkapan-ungkapan mereka pasti lebih terperinci begitu, kurang spesifik.
Ini udah lebih dari 10 gagasan dari mereka tentang keyakinan kelas mereka. Dan kita sebagai guru hanya bisa menghargai apa yang mereka sampaikan, menuliskannya untuk selanjutnya nanti kita buat kesepakatan yang lebih bersifat positif lagi, sederhana, lebih sederhana lagi. Menggunakan seperti dan tidak seperti, tidak boleh menggunakan sama dengan apa, menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Diubah dulu menjadi kalimat yang lebih positif. Inilah bentuk kolaborasi antara murid dan guru. Kolaborasi itu bisa bentuk apa saja, membuat keyakinan kelas itu ini juga termasuk dalam bentuk kolaborasi. Nanti akan menjadikan mereka percaya diri karena dihargai ide-idenya untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Akhirnya nanti akan menjadikan budaya positif di dalam kelas mereka masing-masing. Semuanya ya, semuanya jadikan kalimat positif. Inilah gorengan mereka bisa kita berdiskusi bersama, namanya anak-anak, seperti itulah. Ada yang papan temunya, ada yang berbicara sendiri. Berkalimat yang positif lalu disederhanakan kembali menjadi lebih sedikit. Ini yang 13 ya, itu yang 13. Disederhanakan nanti menjadi 8 dari usulan-usulan mereka tadi tentang keyakinan kelas mereka. Dari kalimatnya negatif menjadi kalimatnya positif. Terus kita ajak mereka untuk membaca keyakinan kelas yang telah mereka buat.
tadi yang 8 tadi kita sederhanakan kembali menjadi 4. Karena 4 ini kan juga belum bersifat khusus, belum bersifat universal. Kita ubah menjadi 4 ini yang berasal dari ini nilai-nilai yang ada di sini. Misalkan sopan itu juga termasuk dalam 35. Ini tanggung jawab, masih tanggung jawab. Menjaga kebersihan kesehatan termasuk dalam nilai peduli. Terus fokus juga bisa dalam nilai semangat. Saling menyayangi bisa masuk dalam sikap peduli. Demikian. Setelah keyakinan kelas tadi disusun, selanjutnya akan ditandatangani. Ini karena anak masih kelas 1 SD, maka karena belum bisa membuat tanda tangan, maka mereka saya minta untuk murid-murid saya ini kemudian membubuhkan cap jempol sebagai tanda persetujuan atas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mereka buat nanti. Nah, itu tadi. Dan nantinya akan ditempel di dinding kelas. Demikian pembentukan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan. Nah, mungkin nanti rekan-rekan bisa mempraktekannya di kelas masing-masing. Terima kasih, demikian diseminasi tentang budaya positif. Semoga mendapat hikmahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.